kurang ajar maling manuk kok. Bela polisi bang mobil. Ngono kampung kok mbok maling iki. Aja. Wes Pak. Telu cah telu. Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, hari ini gua akan menceritakan satu kasus yang sempat viral. Awalnya, korban dituduh sebagai pelaku begal. Namun kini terungkap jika korban merupakan bos rental mobil dan pemilik unit mobil tersebut. Bagaimana kronologi kejadian ini? Yuk kita simak videonya. Kisah ini bermula dari seorang pria Parubaya bernama Burhanis berusia 52 tahun, warga Ganggurame Sumur Batu, RT 05 RW 07, Cempaka Baru, Kemayoran, Jakarta Pusat. Burhanis merupakan seorang pengusaha rental mobil dan sudah membuka usaha tersebut selama 14 tahun. Rental mobil miliknya bernama Rental Mobil Mitra Cempaka yang beralamat di Jalan Sumur Batu Raya, Kemayoran, Jakarta Pusat. Rental mobil yang dibuka oleh Burhanis ini cukup terkenal di wilayah Jakarta. Selain itu, Burhanis juga menjalankan bisnis jual beli tanah dan memiliki kontrakan di kawasan Sumur Batu. Sosok Burhanis sendiri dikenal pribadi yang dermawan, tidak sombong dan sederhana, dikenal di lingkungan sekitarannya. Bahkan Burhanis juga dikenal sebagai sosok yang selalu mengikuti acara keagamaan. Sikap dermawannya itu terlihat pada saat Burhanis ini memberikan diskon kepada tetangga rumah yang ingin menyewa mobil di rental miliknya. Namun, tanpa disangka, malapetaka pun terjadi kepada Burhanis. Kejadian ini berawal pada bulan April 2024. Beberapa saat sebelum datangnya Hari Raya Idul Fitri, ada seorang penyewa mendatangi rental dan mencari mobil sewaan yang akan dia sewa selama masa libur Lebaran. Penyewa itu meminta sebuah mobil untuk keperluan mudik Lebaran ke daerah Jawa Tengah dengan masa sewa selama 2 minggu. Setelah Lebaran, penyewa pun datang ke kantor rental untuk mengambil kendaraan yang dia pesan. Penyewa mobil pergi dengan membawa mobil berjenis Honda Mobilio berplat nomor D1131AEZ. Namun seiring berjalannya waktu, pada saat masa sewa sudah habis, penyewa pun tidak kunjung mengembalikan mobil. Lalu Burhanis meminta untuk menambah durasi sewa mobil tersebut. Hingga akhirnya mereka sepakat untuk memperpanjang masa sewa menjadi 1 bulan. Menjelang bulan keduanya, penyewa mobil tidak membayar biaya sewa, bahkan tidak bisa dihubungi. Pada saat dicek keberadaannya melalui GPS yang tersimpan di mobil, posisi mobil itu masih terdeteksi berkeliaran di sekitaran Jabodetabek. Memasuki bulan ketiga, penyewa mobil pun tidak kunjung memberikan kabar. Sampai pada akhirnya, Burhanis kembali mengecek GPS mobil dan terlacak berada di Desa Sumber Soko, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati. Burhanis pun memutuskan untuk menyusul kendaraan tersebut dengan membawa kunci serep dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor mobil tersebut. Pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024, Burhanis bersama dengan 3 orang temannya berangkat menuju ke Pati menggunakan mobil Sigra berwarna putih miliknya. Setibanya di sana, Burhanis menelepon istrinya dan mengabarkan jika dirinya sudah sampai di Pati. Namun tidak lama berselang, sekitar pada jam 13.00, Burhanis melakukan panggilan video call kepada istrinya. Dalam panggilan itu, situasi yang dialami oleh Burhanis terlihat sangat mencekam, seperti sedang ada keributan, dan panggilan itu pun terputus. Pihak keluarga menjadi sangat khawatir dengan kondisi Burhanis. Namun pada saat ditelepon balik, ponselnya pun sudah tidak aktif lagi. Pada saat malam tiba, keluarga pun dibuat terkejut ketika mendapatkan telepon dari pihak Polresta Pati. Herianto, adik ipar dari Burhanis, mendapatkan kabar jika Burhanis ini telah meninggal dunia pada jam 18.30. Keluarga pun diminta untuk segera datang menuju ke rumah sakit. Kabar kematian Burhanis ini membuat keluarga sangat terpukul dan tidak menyangka jika Burhanis sudah tiada. Keluarga tiba di rumah sakit Pati pada hari Jumat dini hari
dan mendapati Burhanis telah terbujur kaku di dalam kamar jenazah. Pihak kepolisian pun menjelaskan kronologi dari kejadian yang baru saja dialami oleh Burhanis. Pada siang itu, Burhanis dan rekan-rekannya datang untuk mengambil mobil Honda Mobilio miliknya. Dari penelusuran GPS, jika mobil itu mengarah ke satu alamat yang berada di Desa Sumbersoko, Kecamatan Sukolilo, mereka pun berhenti di depan rumah dan terlihatlah mobil Honda Mobilio miliknya berada di sana. Burhanis keluar dari mobil Sigra dan menggunakan kunci cadangan lalu masuk ke dalam mobil Honda Mobilio tersebut dan membawa mobil itu bergegas pergi meninggalkan lokasi tersebut. Namun ternyata aksi dari Burhanis ini diketahui oleh salah satu warga lalu berteriak, "Maling!" Mungkin karena panik, Burhanis pun hampir menabrak seorang warga yang sedang berjalan. Teriakan maling dari warga pun mulai bergema di sekitaran desa. Dalam sekejap, warga pun berkumpul lalu mengejar dan menghadang mobil yang dibawa oleh Burhanis. Bukan hanya Burhanis saja, ketiga temannya pun yang membawa mobil Sigra turut dikejar oleh warga. Setibanya di sebuah persimpangan, Burhanis mengambil jalan dengan berbelok kanan menuju jalan utama. Sementara kendaraan Sigra yang dibawa oleh rekannya Burhanis berbelok ke kiri ke arah hutan dan itu jalan buntu. Mereka pun terpisah jalur, namun keduanya berhasil dihentikan oleh warga setempat. Setelah tertangkap, mereka dibawa ke pemukiman warga. Lalu di sanalah mereka diamuk oleh warga setempat yang membuat keempat korban ini babak belur dipukuli dan tergeletak di tengah-tengah kerumunan warga. Tidak sampai di situ saja, warga yang masih kesal merusak mobil Sigra dan membakar mobil tersebut. Hingga kabar pengeroyokan ini pun diketahui oleh polisi dan polisi segera datang dan membawa keempat tubuh korban menuju ke rumah sakit RSUD Kayen Pati. Keempat korban ini yaitu Burhanis, SH usia 28 tahun, warga Koja Jakarta Barat, KB usia 54 tahun, warga Kedung Banteng, Kabupaten Tegal, dan ES usia 37 tahun, warga Pulau Gadung, Jakarta Timur. Namun Burhanis yang mendapatkan luka paling parah akhirnya kehilangan nyawa pada jam 18.30 di hari kejadian. Sementara ketiga rekannya dirujuk ke RSUD Suwondo Pati. Burhanis yang dianggap sebagai begal, lantas tuduhan itu dibantah oleh keluarga dan keluarga pun menunjukkan bukti jika Burhanis bukanlah begal. Pihak kepolisian segera mencari asal-usul kendaraan yang menjadi faktor utama terjadinya peristiwa tersebut. Setelah ditelusuri, polisi pun mendapatkan fakta jika mobil Honda Mobilio itu telah dilaporkan menghilang pada tanggal 21 Februari 2024. Fakta itu pun disampaikan oleh Kapolres Metro Jakarta Timur, yaitu Kombes Nicholas Ari Lilipali. Dari laporan itu, 2 orang saksi pelapor, yaitu Burhanis sendiri dan 1 orang karyawannya. Namun Kapolres Jakarta Timur ini tidak menjelaskan secara rinci sejak kapan mobil itu disewa dan sejak kapan mobil itu menghilang. Setelah melakukan penyelidikan pada kasus ini, 4 orang yang terlibat dalam pengeroyokan pun diamankan oleh polisi. Mereka adalah EN 51 tahun, BC 37 tahun, Aris Gunawan 34 tahun, dan M 37 tahun. Peran dari mereka pun berbeda-beda. Sementara Aris Gunawan ini berperan memukul dan melindas Burhanis menggunakan sepeda motor lalu memukulinya hingga terluka. Ternyata Aris Gunawan pun orang yang membawa mobil dari Jakarta menuju ke Pati. Menurutnya mobil itu dia pinjam dari saudaranya. Aris Gunawan ditangkap pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024. Dari keempat pelaku pun sedang menjalani pemeriksaan lebih lanjut di kantor polisi. Semenjak viral kasus ini, ada selebgram bernama Teyeng Wakatobi mengunggah postingan bernada provokatif dan ujaran kebencian. Saat konten itu diposting, menjadi perhatian netizen yang seolah-olah membenarkan perbuatan main hakim sendiri. Unggahan itu pun langsung dihapus. Lalu Teyeng melakukan klarifikasi dengan meminta maaf. Dengan sikap yang tidak terpuji sebagai konten kreator, Teyeng Wakatobi ini terancam Undang-Undang ITE
dan sedang menjalani pemeriksaan di pihak kepolisian. Kita kasih paham buat orang yang kurang paham. Kita hajar buat orang yang kurang hajar. Syukurillah bos, jangan main-main di sini. Wabarakatuh. Saya Tayeng Wakatobi. Dengan ini saya meminta maaf sebesar-besarnya kepada seluruh warga Indonesia dan juga warga desa Sukolilo. Tidak lupa juga dengan semua rekan-rekan rental mobil se-Jawa Tengah dan se-Indonesia Raya atas perbuatan konten saya kemarin yang telah membuat ramai dan gaduh di sosial media. Saya membuat konten hanya untuk viewer dan uploadan TikTok saya. Saya membuat konten setelah korban sudah dibawa di IGD Kayen. Di konten tersebut saya tidak ikut serta dalam pengeroyokan korban dan pembakaran unit mobil tersebut. Atas kejadian konten kemarin saya meminta maaf sebesar-besarnya ke seluruh anggota rental mobil se-Jawa Tengah dan se-Indonesia Raya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kejadian ini, banyak publik menjadi geram atas ulah warga Sukolilo yang main hakim sendiri. Mereka pun mengirimkan komentar dari pengalaman masing-masing terkait daerah Sukolilo Pati. Banyak yang membenarkan jika daerah itu merupakan daerah yang rawan kejahatan akan penada kendaraan bodong. Sampai titik lokasi daerah itu ditandai oleh banyak orang dalam Google Maps sebagai daerah maling dan berbagai julukan lainnya. Untuk menindaklanjuti keresahan dari warga, setelah 1 minggu dari peristiwa tersebut, tepatnya hari Kamis tanggal 13 Juni 2024, Polda Jateng menurunkan puluhan personil untuk melakukan razia yang difokuskan ke daerah 3 kecamatan di Pati, yang selama ini diduga menjadi sarang persembunyian mobil dan motor bodong oleh sindikat penggelapan kendaraan rental dan racing. 3 kecamatan itu yaitu daerah Sukolilo, Trangkil, dan Tambakromo. Dan benar saja, dari sana polisi mengangkut puluhan sepeda motor dan beberapa mobil. Dari hasil razia polisi, tercatat ada 33 motor dan 6 mobil yang ditemukan tanpa surat-surat. Bahkan dari unit-unit itu, sebagian besar didapati hanya dari satu rumah warga, yaitu rumah milik Kunarso. Rumah Kunarso terlihat seperti showroom kendaraan, terdapat 23 motor dan 2 unit mobil tanpa surat. Akhirnya puluhan kendaraan bodong itu langsung dibawa ke Polda Jateng. Atas perkara tersebut, para pelaku ini terancam hukuman 15 tahun penjara. Sementara 3 rekan dari Burhanis telah dipulangkan ke rumah masing-masing setelah menjalani perawatan di rumah sakit. Guys, mari kita doakan semoga korban Burhanis ini diampuni segala dosanya dan diberikan tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke guys, sekian dulu video gue hari ini dan jangan lupa ikuti terus video gue. Oke?